Deru suara kendaraan bersautan mengiringi macetnya jalanan sore ini. Namaku Abdi. Sore ini aku baru saja tiba di Kota Malang. Aku datang ke Kota Malang untuk berwisata sekaligus berkunjung ke rumah pamanku. Sudah lama sekali aku tidak bertemu dengan keluarga pamanku. Kota Malang memang sangat indah, udaranya sejuk, adem dan pemandangannya sangat memanjakan mata. Bukit-bukit dan pegunungan, dan banyak sekali objek wisata yang bisa dikunjungi. Rasanya aku sudah tidak sabar untuk segera mengeksplor keindahan Kota Malang. Di Malang aku menginap di rumah pamanku, di samping untuk menghemat pengeluaran karena aku tidak perlu lagi buat sewa penginapan. Dan rencananya besok aku akan dipandu oleh sepupuku untuk mengeksplor keindahan Kota Malang. Namanya Windy, dia anak pamanku. Aku penasaran dengan Windy karena memang sudah sangat lama sekali kita tidak bertemu. Terakhir kali saat masih zaman SD dulu kira-kira sudah hampir 8 tahun yang lalu. Dan saat ini Windy sudah kuliah semester awal pasti sekarang dia sudah menjadi gadis yang cantik. Aku jadi tidak sabar pengen segera sampai. Aku berangkat dari Cirebon jam 9 pagi tadi. Dan sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 9:30 malam. Sungguh perjalanan yang melelahkan. Saat ini aku sudah masuk Kota Malang. Namun untuk sampai rumah pamanku masih butuh waktu 1 jam lagi karena rumah pamanku berada di pegunungan jadi dari Kota Malang jauh. Apalagi kondisi jalannya macet parah. Tak terasa aku ketiduran lagi di dalam bus. Namun tak berapa lama bus berhenti di sebuah persimpangan. Di sana ada plang bertuliskan jalan Kampung Baru. Aku hampir lupa pamanku bilang kalau sudah sampai di persimpangan jalan itu aku harus turun karena tempatnya sudah dekat. Nanti aku dijemput, kemudian aku segera turun dari bus dan segera menghubungi pamanku. Setelah menunggu 10 menitan akhirnya pamanku datang juga. Dia mengendarai motor metik karena memang rumahnya sudah sangat dekat sekali yaitu pas di belakang gedung besar yang ada di persimpangan Jalan Kampung Baru. Akhirnya kamu sampai juga di Malang. Sapa pamanku. Sebagai anak yang baik tidak lupa aku bersalaman dan mencium tangan pamanku. Tadi jalannya macet sekali paman, badanku sampai pegal-pegal semua. Jawabku. Setelah kami mengobrol sebentar kemudian aku naik di atas motor dibonceng pamanku kita menuju ke rumah. Tak butuh waktu lama kita sudah sampai di rumah paman. Memang rumahnya tidak besar tapi desainnya bagus sekali. Kata paman aku nanti tidur di kamar tamu. Rasanya lega sekali akhirnya sampai juga di Malang. Di rumah pamanku, aku yang sudah kelelahan segera mencari kursi buat rebahan. Keadaan rumah sudah sepi karena memang sudah malam Bibi dan Windy sudah tidur. Saat paman melihatku bersandar di sofa dia segera menyarankan aku untuk masuk ke kamar dan segera beristirahat. Kalau memang sudah capek kamu segera tidur saja. Itu kamarnya di ujung dekat kamar mandi itu. Sudah paman siapkan kamu bisa tidur di sana. Kata pamanku. Iya paman terima kasih banyak. Aku sudah capek sekali aku mau segera tidur. Dengan kondisiku yang sudah mengantuk dan kelelahan itu tanpa sadar masuk ke dalam kamar yang salah. Kamar sebelum kamar tidur tamu yang paman maksud tadi. Saat aku masuk di dalam kamar lampu hanya menyala redup jadi aku tak menyadari kalau sudah ada yang tidur di atas tempat tidur tersebut. Setelah aku meletakkan tasku di meja, segera aku naik ke atas kasur. Saking ngantuknya aku tak sadar kalau di sebelahku ada seseorang yang sedang tertidur pulas. Malam itu aku seperti dibius tidurku sangat nyenyak sekali. Awalnya suhu kamar terasa dingin sekali. Tetapi saat aku tidur rasanya badanku jadi menghangat seperti ada yang memeluk tubuhku. Sampai pada saat aku ingin buang air kecil. Saat itu aku sangat terkejut karena di sampingku ada seorang gadis cantik dengan tubuh yang bisa dibilang idaman para lelaki. Dia memelukku dengan erat sekali. Karena aku yang sudah tak tahan pengen pipis perlahan aku memindahkan tangan gadis itu dari tubuhku.
Tapi ternyata apa yang aku lakukan tadi membuat gadis itu terbangun, dan sadar kalau ada laki-laki asing di kamarnya. Sontak dia pun berteriak dengan keras, sampai seisi rumah terbangun semuanya. Karena suara teriakan Windy tadi, Paman dan Bibi datang ke kamar. Ternyata aku salah kamar. Aku masuk ke dalam kamarnya Windy, anak pamanku. "Ada apa Windy, kenapa kamu teriak malam-malam? Dan kamu Abdi kenapa bisa ada di kamar Windy?" tanya pamanku heran. "Maaf Paman, tadi malam aku tidak sengaja masuk kamar yang salah, yaitu kamarnya Windy. Karena saking ngantuknya jadi aku langsung tidur tanpa memperhatikan kalau ada Windy di tempat tidur ini." Sebenarnya Windy juga sangat malu sekali, karena jelas-jelas sepanjang malam dia sudah memeluk Abdi. "Ya sudah, kalau gitu kamu segera pindah ke kamar tamu yang telah Paman siapkan," ucap Paman lagi. "Windy, Paman dan Bibi maafkan Abdi ya. Aku meminta maaf kepada Paman, terutama kepada Windy." Sambil menahan pipis aku keluar dari kamar Windy. Aku mengambil tasku dan segera menuju kamar tamu. Sehabis dari kamar mandi aku balik lagi ke kamar tidur. Rasa ngantuk yang hinggap tadi lenyap menghilang bersama ketololanku tadi. Tapi saat itu aku jadi teringat Windy. Dia ternyata sangat cantik sekali, bahkan ketika baru bangun tidur pun dia tetap cantik. Dan bodinya itu sangat wow sekali. Saat itu otakku mulai menghayal yang aneh-aneh tentang Windy. Sampai akhirnya aku kembali tertidur lagi.